Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Market Opening, pemirsa, dan langsung saja saya akan sampaikan ya pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Indeks harga saham gabungan sama seperti proyeksi dari narasumber kita hari ini, Mas Bimo tadi ya dari Panin Sekuritas. IHSG masih akan naik dan memang pembukaan naik 0,38%, 22 poin, 5.956 hijau. Anda harus memantau portofolio Anda hari ini apakah juga sama seperti indeks harga saham gabungan. Sambil Anda memantau portofolio Anda pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi di mana pemerintah akhirnya ini secara resmi menaikkan tarif dari cukai rokok pemirsa di tahun 2021 mendatang, dan pemerintah menetapkan kenaikan cukai rokok tahun depan sebesar 12,5% dengan berbagai pertimbangan. Pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan baru soal cukai hasil tembakau atau cukai rokok untuk tahun 2021. Kementerian Keuangan memastikan tarif cukai rokok di tahun depan naik dengan berbagai pertimbangan seperti pengendalian konsumsi rokok hingga daya tahan industri rokok saat ini. Adapun besaran prosentase kenaikan cukai rokok sebesar 12,5% dengan rata-rata jenis kenaikan bervariasi. Untuk jenis industri rokok sigaret putih mesin dan sigaret kretek mesin naik rata-rata 16 hingga 18%. Kita akan menaikkan cukai rokok dalam hal ini sebesar 12,5%, di mana terdiri dari untuk industri yang mengeluarkan atau memproduksi sigaret putih mesin golongan 1 akan dinaikkan. Pembahasan kebijakan mengenai cukai rokok ini sempat tarik ulur. Pemerintah sebelumnya mengungkap alasan belum ada kepastian soal kebijakan cukai rokok akibat masih mengkaji sekaligus mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai aspek, yaitu prevalensi merokok pada anak-anak dan wanita, kesehatan, tenaga kerja, petani, rokok ilegal, dan terakhir mengenai penerimaan negara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, masih terhubung bersama kami melalui Zoom bersama dengan Mas Bimo, analis dari Panin Sekuritas. Mas Bimo mencermati mengenai emiten rokok ya, khususnya gudang garam dan juga HMSP dengan adanya sentimen kenaikan cukai di tahun 2021 mendatang. Ini nasibnya gitu ya, seperti apa untuk emiten rokok? Oke, jadi ini kita ngelihat buat emiten rokok memang pretty bad. Karena di sini kan kalau kita lihat cukai itu dari segi biaya itu kan memang di-include di mereka punya beban pokok. Dan ini kira-kira cukai itu meliputi 40% dari biaya produksi itu memang udah ter-include dari cukai. Dan ini nantinya cukai ini punya potensi biasanya itu kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu akan di-pass on ke consumer. Nah, ketika nantinya di pass on, ini dampaknya ke depannya adalah penurunan volume, yang dimana harganya juga semakin meningkat, di sisi lain juga kita lihat produk substitusi itu semakin banyak. Jadi memang buat long term kita sebetulnya ngelihatnya industri rokok itu lumayan netral sih. Dan kalau kita lihat dari tiap emiten ya, sebetulnya slightly better buat HMSP. Slightly better buat HMSP karena kan ada relaksasi juga buat di SKT. Sigaret kretek tangan itu kan mostly padat karya, jadi lebih banyak emang, di HMSP ya? Betul, HMSP kan SKT-nya sedikit nih, kira-kira 10% lah penjualan yang kretek tangan nih, makanya nggak terlalu ke burden sama yang mungkin karena faktor sentimen saja ya, shock dari market, ada sentimen negatif, jadi profit taking. Oke, gudang garam update-nya pagi hari ini melemah 4,74%, tadi sempat 6%, pelemahannya sudah mulai berkurang ke 42.175. Sementara untuk HMSP turun sekitar 3,29%. Baik, kalau kita berbicara mengenai cukai rokok, sebenarnya kan bukan peristiwa yang baru gitu, tapi hampir setiap tahun ada kenaikan. Artinya dari industri rokok sendiri nantinya juga akan bisa menyesuaikan, begitu ya? Betul. Ya, proses penyesuaian ini yang sebetulnya cukup berat secara bisnis. Oke, akan tetap menjadi tantangan yang cukup berat
Tapi kalau Yes. berbicara rekomendasi bagi yang belum memiliki, apakah ini adalah peluang nih karena turunnya dalam, nanti kalau misalnya ada kenaikan lagi akan menarik saya beli saja di posisi diskon saat ini. Misalnya tadi Anda lebih meng-highlight HMSP, apakah HMSP current price direkomendasikan, Mas Bimo? Buat HMSP sebetulnya di current price, although HMSP itu slightly better dengan dia punya porsi sigaret kretek tangannya. Itu juga bisa ngebantu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari valuasi, itu PE-nya itu sudah mencapai di level yang sekitar 15-16. Dan dari PB-nya itu juga ada di level yang sekitar 5-6 kali dari mereka punya book value. Dan valuasinya ini kan memang tergolong cukup premium sih. Makanya kita lihat sebetulnya untuk HMSP, kita rekomendasi masih hold dulu. Dan kedua dari secara bisnis wise ini kan HMSP nggak megang market share. Dan kita lihat sebetulnya masih banyak juga produk substitusi lain dari HMSP. Seperti juga kita bisa melihat di sini Wismilak. Kan soalnya surprising ya, kemarin Wismilak juga harganya malah ada improvement nih dari kenaikan cukai rokok ini. Dan kalau kita lihat dari secara volume, HMSP itu kan penurunannya lebih dalam daripada rata-rata nasional. Berarti di sini memang secara market share di situ yang sebetulnya menjadi concern kita lumayan berat dari HMSP. Oke, jadi santai saja terlebih dahulu, perhatikan dulu pelemahan dari saham-saham rokok khususnya HMSP, jangan buru-buru buy ya. Yes, betul. Oke, dan sebelum kita break, saya akan menampilkan terlebih dahulu pemirsa saham rekomendasi dari Mas Bimo untuk hari ini. Bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama pemirsa adalah emiten Wijaya Karya dengan support 1650, resisten 1810, PTPP support 1535, resisten 1645, CTRA support 900, resisten 950, BSDE support 1090, resisten 1130, semuanya direkomendasikan buy. Dan mungkin Anda bisa mengcapture pemirsa atau memfoto data terkait dengan saham pilihan dari Mas Bimo ini, dan ulasannya akan kami hadirkan selepas pariwara berikut. Jangan beranjak dari IDX Market Opening.